Dari dulu ngerakit PC, belum pernah yang namanya pakai I/O water cooling. Selalu pakai air cooler. Tapi kali ini saya punya kesempatan buat nyobain salah satu I/O water cooler dari Segotef Beefear 240 ARGB. Terima kasih untuk Eskir yang sudah kasih saya kesempatan untuk cobain I/O water cooling ini. Hehe. Jadi, Beefear ini merupakan lineup terbaru untuk I/O water cooling budget dari Segotef. Punya ukuran 240 mm tentunya, dengan klaim bisa handle TDP hingga 260 watt. Wow, jarang-jarang ada I/O water cooling budget yang bisa handle TDP segitu. Dari tadi saya mention budget mulu ya sob, karena emang ini menjadi salah satu yang termurah. Harganya sendiri cuman ada di 699.000 aja. Bisa dapat I/O modelnya yang lumayan cakep kayak gini. Garansinya juga 2 tahun. Pastiin simpen nota pembelian kalian ya kalau beli produk dari Segotef. Dalam paket pembelian kita dapat buku panduan yang lumayan lengkap karena soket yang didukung juga sudah up to date. Support Intel yang jadul mulai dari 115 sekian hingga LGA 1851, soket terbarunya dari Intel. AMD juga udah pastinya udah support AM5 dong. Untuk bracketnya sendiri udah tertulis di plastiknya, jadi nggak akan ketuker. Lalu water coolingnya sendiri, di sini posisi fan sudah terpasang ya, jadi plug and play, tinggal baut ke casing aja si radiatornya. Bahan yang digunakan aluminium, cukup solid, bahan selangnya sendiri juga udah tebal, dan kabelnya sudah pasti PWM plus 3 pin ARGB. Buat kabel fan-nya sendiri sudah kepasang semua ya, sama ini juga PWM plus 3 pin ARGB. Yuk kita langsung pasang aja biar tahu performa water cooling budget dari Segotef ini. Saya akan pasangkan pada PC utama saya. Berikut spesifikasinya. Untuk pemasangan pada AMD, ini modelnya jepit kayak AM3 dulu sob. Jadi dudukan Mobo yang hitam ini nih, kalian harus pasang. Biasanya ini emang bawaan dari Mobo AMD ya, jadi pembelian motherboard baru akan selalu dapat dudukan ini. Saya akan gunakan Thermapasta dari Polartherm X10 dan sebagai pembanding saya akan bandingkan Segotef Beefear ini dengan air cooler yang saya pakai yaitu Sidemugen 6 menggunakan Thermapasta yang sama. Untuk pemasangan sendiri awal-awal agak sulit sih. Ternyata untuk AMD ini kalian cukup kendorin aja dulu si bautnya, barulah dijepit biar nggak susah pas masukin pengaitnya. Habis itu baru deh kencangin lagi si bautnya. Karena casing saya ini agak kecil ya, jadi posisi selangnya ini agak kepentok sama PSU. Terlebih warnanya juga hitam, sedangkan I/O-nya warna putih, jadi belang-belang gitu deh. Tapi nggak apa-apa lah, di sini kita kan mau cari tahu performanya ya. So, mari kita simak performanya. Saya akan lakukan pengetesan pada 2 mode. Satu mode default, satunya lagi mode overclock tipis-tipis, si Ryzen 5 7500-nya ini, ke 5,4 GHz all-core. Pada mode default, suhu maksimal yang dicapai cuma di 71 derajat aja, dengan rata-rata idle di 47 derajat. Ini masih sangat adem ya, mengingat TJ Mix prosesor ini ada di 95 derajat. Lalu kalau kita OC ke 5,4 GHz, ini maksimal suhunya cuma naik sekitar 10 derajat aja, yaitu maksimalnya ada di 81,9 derajat. Masih jauh dari TJ Max-nya. Sedangkan kalau kita bandingin dengan si air cooler Sidemugen 6, pada mode default, Mugen 6 suhu maksimalnya ada di 77 derajat dengan skor 13.719. Sedangkan Segotef Beefear karena lebih adem suhunya, skornya juga ningkat dikit di 13.931. Semakin adem prosesormu, maka akan semakin tinggi juga skornya. Ya, itu basic lah. Sedangkan kalau kita OC ke 5,4 GHz, Mugen 6 udah sentuh di 91 derajat untuk suhu maksimalnya. Udah mepetin TJ Max-nya, walaupun masih di kategori aman. Sedangkan si Beefear ada di 81 derajatan, beda sekitar 10 derajat, tapi untuk skornya sendiri terpaut dikit aja. Lalu pada pengujian real skenario di gaming, pada Valorant Sidemugen 6 stabil di 62 derajat, sedangkan Segotef Beefear terpaut 10 derajat lebih adem. Tapi untuk FPS yang dihasilkan sih ya kurang lebihnya sama aja sob. Pada game Battlefield 5, salah satu game dengan CPU bond juga, suhu si Sidemugen 6 ini kelihatan udah 70 derajat lebih ya.
Sedangkan si Segotep Beaver masih santai di 64 derajat. Perbedaannya lumayan kerasa sih. Hal ini tentunya akan sangat berasa banget sob kalau prosesormu lebih tinggi lagi dan lebih ganas lagi. Misal pakai Core i7 atau Ryzen 7. Nah, itu bakal ketara lagi. Kesimpulannya untuk budget 700.000, I/O water cooling ini sih udah lebih dari cukup ya. Apalagi kalau mau handle prosesor mid-end gitu, bahkan mau overclock juga masih oke. Untuk PAM-nya sendiri ini dia nggak bisa ganti display ya, alias nge-stuck gini aja gambarnya abstrak. Nggak bisa tuh diganti sama display anime, waifu, atau suhu. Paling cuma bisa diganti warnanya aja karena sudah ARGB. Tersedia juga untuk warna yang hitam ya sob, menyesuaikan dengan warna setup PC-mu. Saya nggak ada pembanding lain ya, water cooling dari merek lain, jadi saya cuma bisa bandingin sama air cooler Side Mugen 6 tadi. Buat harga si Side Mugen 6 itu ada di 600.000 kurang dikit. Jadi nambah sekitar 100 ribuan kamu bisa dapat I/O water cooling yang lebih mumpuni masalah handle suhu. Karena emang rata-rata I/O water cooling akan punya pendinginan yang lebih baik daripada air cooler. Tapi tentunya dengan minus di daya tahan. Biasanya I/O water cooling kayak gini akan rusak pada waktunya, entah dari pumpnya atau selangnya yang bocor. Sedangkan air cooler, serusak-rusaknya paling sih cuma di fan-nya doang yang mati ya. Tapi itu semua balik lagi ke kalian, lebih suka yang mana, plus minus aja. Saya pribadi tetap pilih air cooler untuk penggunaan di PC utama. Buat yang tertarik sama I/O water cooling dari Segotep ini, kalian bisa kunjungi toko official dari S-Gear ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang water cooling ini.